Tapi mengapa negara Timur Tengah tidak mau melakukan hal mudah ini untuk mengalahkan si rewel alias Israel? Padahal caranya sangat mudah, tidak perlu senjata, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan tidak perlu menggunakan tenaga. Tinggal ucapkan saja satu kalimat ini, si rewel dan sekutunya pasti akan kalah telak dan menyerah, lalu Palestina pun akan merdeka. Tapi mengapa mereka tidak juga melakukan hal yang sangat mudah ini? Padahal Raja Arab dulu pernah melakukan cara yang mudah ini, mengucapkan sebuah kalimat sederhana yang langsung membuat si rewel langsung menyerah. Tapi sayangnya hal ini tidak berlangsung lama karena ada pengkhianat di dalam istana. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang satu cara paling mudah untuk mengalahkan si rewel. Dan jika cara ini tidak dilakukan, maka sampai kapanpun mungkin Palestina tidak akan bisa merdeka. Sebuah negara menjadi kuat karena ada beberapa faktor ya, misalnya kekuatannya itu dari militer ataupun dari ekonominya. Untuk menumbangkan sebuah negara dibutuhkan cara untuk menghancurkan faktor-faktor yang membuatnya kuat tersebut. Negara-negara di Timur Tengah yang mayoritas berpenduduk muslim sebenarnya punya cara yang sangat mudah dan sangat jitu untuk menumbangkan si rewel dan sekutunya yaitu Amerika, Inggris, dan lain-lain. Cara ini cukup mudah, yaitu dengan cara embargo minyak bumi. Presiden Iran yang bernama Ibrahim Raisi mengusulkan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim untuk mengembargo minyak ke Israel dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT luar biasa antara Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh pada Sabtu 11 November 2023. Raisi meminta negara-negara Islam untuk menjatuhkan sanksi minyak dan barang terhadap si rewel. Hal itu diusulkan sebagai salah satu upaya untuk menghentikan agresi negeri Zionis di jalur Gaza. Namun permintaan Raisi ini ditolak mentah-mentah sama sejumlah negara yang hadir mulai dari Mesir, Arab Saudi, Qatar, hingga Yordania. Lalu apa alasan negara-negara Arab itu menolak embargo yang diusulkan sama Iran? Ya salah satunya karena Arab Saudi meyakini bahwa Arab Saudi tidak memiliki rencana untuk menggunakan produksi minyak sebagai pengaruh dalam konflik. Namun pengamat politik internasional di kawasan Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan penolakan ini muncul lantaran negara-negara di Timur Tengah itu ternyata lebih dekat dengan Amerika Serikat maksudnya, yaitu sekutunya si Israel. Menurut Yon, menjatuhkan sanksi embargo kepada Israel membuat negara Arab seperti Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab yang dekat dengan Amerika Serikat jadi cemas dan akan memicu masalah dengan negeri Paman Sam itu. Tidak mengadopsi perang militer dan tidak mengadopsi embargo karena biar bagaimanapun hubungan Teluk dengan Amerika Serikat itu cukup dekat dibanding dengan Iran yang melakukan konfrontasi, kata Yon kepada cnnindonesia.com. Jadi sudah jelas ya mengapa negara-negara Arab itu yang mayoritas muslim itu tidak mau bantu Palestina. Ya karena mereka itu semua takut sama si Amerika, takut negara mereka itu akan dihajar habis-habisan sama Amerika, atau takut kepala negara mereka akan dihabisi seperti yang terjadi pada Raja Arab dulu. Beliau adalah King Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Sejak sebelum jadi raja, Faisal ini sangat antusias mendukung merdekanya Palestina. Bahkan Faisal mendesak ayahnya, yaitu Raja Abdul Aziz, supaya memutus hubungan dengan Amerika yang jadi pendukung nomor satu negara si rewel. Namun ayahnya tidak menghiraukan permintaan itu. Hingga akhirnya Faisal pun dinobatkan jadi Raja Arab dan cita-cita mulianya yaitu upaya membebaskan Palestina pun ia lakukan. Faisal yang menggantikan ayahnya mulai 2 November 1964 segera tancap gas untuk membuat kebijakan-kebijakan luar negeri yang pro-Palestina. Ia menyerukan agresi militer melawan Israel untuk membela Al-Quds di Yerusalem dan menghentikan pemekaran wilayah Israel. Semangat ini disambut baik oleh Mesir dan Suriah. Ketiga negara itu kemudian membentuk koalisi militer melawan si rewel yang disokong oleh Amerika Serikat.
Koalisi tiga negara ini pada awalnya berada di atas angin. Pasukan ketiga negara ini mampu menguasai arena pertempuran, apalagi setelah sukses memukul mundur pasukan Israel dari Syam. Tinggal selangkah lagi, yaitu mungkin Palestina saat itu akan merdeka. Namun semuanya berubah saat mereka berencana memasuki wilayah Israel. Amerika Serikat tiba-tiba mengumumkan ancaman, yaitu penyerbuan ke Mesir jika serangan itu benar-benar diwujudkan. Mesir yang ketakutan dan sang presiden yang bernama Gamal Abdul Nasir terpaksa untuk menarik pasukannya. Raja Faisal pun marah besar. Ia tak memedulikan segala intimidasi dan menyerukan perang ekonomi kepada Amerika Serikat, yakni dengan cara mengembargo ekspor minyak Arab Saudi ke Amerika Serikat pada 20 Oktober 1973. Dampak dari embargo itu tidak main-main ya. Sektor industri dan transportasi Amerika Serikat jadi lumpuh total dan perekonomiannya pun kacau hingga memicu krisis berkepanjangan. Raja Faisal ini merupakan pimpinan dari organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC yang ada di Arab ya, yang ada di Timur Tengah ya. Nah, otomatis ketika Raja Faisal ini memutuskan untuk embargo, maka negara-negara lain di Timur Tengah yang ikut dalam organisasi itu pun juga turut mengembargo Amerika Serikat dan sekutunya. Dan ternyata memang tidak hanya Amerika Serikat saja yang kena embargo, tapi negara-negara yang juga mendukung si rewel juga kena embargo seperti Belanda, Portugis, Amerika Serikat, dan juga Afrika Selatan yang mendukung si rewel. Nah, kebijakan embargo ini berdampak krisis global dan membuat Amerika dan Eropa sadar akan pentingnya Timur Tengah. Hal ini membuat Raja Faisal dikenal sebagai Raja Arab yang sangat berani menghadapi negara berkuasa. Mungkin satu-satunya Raja Arab yang paling berani. Namun embargo ini tidak berlangsung lama.